Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyibatan mubarakan fihi kama yuhibbunallahu yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di malam ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita bertatap muka dalam rangka mengkaji keilmuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita laksanakan dan menjadikan majelis kita ini sebagai satu di antara majelis-majelis yang terhitung sebagai taman surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang cinta dan benci karena Allah. Kenapa? Karena ini bagian penting dalam kehidupan kita. Berawal dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ada 7 golongan, sab'atu yuzilluhumullahu fi zillah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada ditemukan pada hari itu, tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Yaumul jaza atau yaumil mahsyar. Yang kata Nabi SAW, keadaan yaumil mahsyar itu kita bertelanjang kaki, bahkan bertelanjang diri. Nanti di yaumil mahsyar itu semua orang itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada selai benang pun, tanpa ada alas apapun. Kemudian Nabi SAW juga di dalam riwayat lain menceritakan keadaan yaumil mahsyar itu Allah akan letakkan matahari sejengkal di atas kepala, sehingga panasnya luar biasa. Sekarang saja itu cukup panas, konon lagi nanti di yaumil akhir. Ya. Sekarang saja yang cuma 34 derajat kita sudah mengelepuh, sudah menggerutu. Apalagi yang terjadi belawan, makin menjadi-jadi itu. Kenapa? Karena memang tak tahan kita. Konon lagi nanti kalau matahari dikatakan Nabi SAW diletakkan Allah sejengkal di atas kepala, maka kita sangat berharap ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah membatasi naungan itu hanya kepada 7 golongan, tidak lebih. Siapa? Yang pertama, al-imamun adilun, pemimpin yang adil. Kalimat adilun ini jangan disalahartikan dengan konsep hari ini, di mana orang-orang mengatakan yang adil itu dikatakan sama rata sama rasa. Itu bukan adil dalam Islam. Adil dalam Islam itu lawan dari kata zalim. Nah, kalau kita buka di dalam Al-Quran, orang-orang zalim itu cirinya adalah memahami ayat Allah tapi berjalan tidak sesuai dengan ayat Allah. Itu zalim. Dia tahu salat itu wajib, dia yakin salat itu wajib, tapi tak salat. Dia tahu menutup aurat wajib, dia yakin menutup aurat itu suatu perintah dari Allah, tapi tak mau menutup aurat. Dia tahu bahwa zina itu diharamkan, dan dia paham zina itu haram, tapi dia tetap berzina. Maka ini kategorinya zalim. Ya. Karena kalau kita bicara masalah ayat Allah ini, siapa yang kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah, fahkum bainahum bima anzalallah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Di ayat yang lain, ayat 45-nya Allah mengatakan fa ulaika humul fasikun. Sungguh mereka adalah orang-orang fasik. Di ayat 47-nya Allah mengatakan fa ulaika humul zalimun. Mereka orang-orang zalim. Jadi yang tak mengikuti aturan Allah, pilihannya kalau bukan kafir, fasik, zalim. Bagaimana mengukurnya? Lihat dari sisi keyakinan. Kalau dia tidak meyakini lagi, hilang i'tiqadnya kepada firman Allah, hilang i'tiqadnya kepada kitabullah, maka dia kafir. Mengatakan bahwa ini bukan kitabullah lagi, tak layak dijadikan ragu dia dengan Al-Quran ini, kafir dia. Kemudian ada orang-orang yang nggak ragu, tapi memang mengatakan ada yang lebih baik dari Al-Quran. Ini fasik. Tapi ada orang yang dia yakin Al-Quran itu terbaik, dia yakin Al-Quran itu dari Allah, tapi tidak mau berjalan dengan Al-Quran, zalim. Dan artinya apa? Ketika Allah mengatakan al-imamun adilun, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang berjalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa pemimpin yang dimaksud? Semua. Baik pemimpin negara terutama, maupun pemimpin masyarakat, termasuk pemimpin diri kita sendiri.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan kita, begitulah kita berjalan. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasyabu, seorang pemuda nasafil ibadatillah azza wa jalla. Yaitu seorang pemuda yang menjalankan hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut pemuda itu usianya 40 tahun ke bawah. Kalau masih 40 tahun ke bawah itu batasnya pemuda. Belum sampai tua. Kapan hitungan pemuda? Dari mulai baligh sampai usia 40. Karena batas 40 itu sudah batas dewasa dalam Islam. Itu menurut para ulama. Kenapa? Karena mengikuti usia Nabi SAW. Nabi SAW itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Sehingga usia 40 itulah distandarkan para ulama sebagai standar dewasa. Bahkan ada hadis Nabi SAW, berhati-hatilah dengan usia 40. Walaupun hadis itu tidak sampai pada tatanan sahih, hanya hasan atau ada sebagian mengatakan dhaif bahkan. Itu yang Nabi SAW memperingatkan orang-orang yang usianya sudah 40. Kenapa? Kata Nabi SAW, orang yang usianya sudah 40 tidak dekat kepada Allah, maka kemungkinan dia kembali kepada Allah itu kecil. Walaupun tidak tertutup kemungkinan. Kenapa? Karena banyak juga ulama yang tobatnya di atas 40. Kemudian siapa lagi? Warajulu qalbuhu mu'allaqu bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya, yang qalbuhu mu'allaq, yang hatinya terikat dengan masjid. Maksudnya apa? Salat 5 waktunya di masjid. Artinya dalam proses perjalanan hidupnya dia selalu menstandaikan dirinya untuk sholat di masjid. Jadi dia tahu misalnya dia kerja di mana, dia tahu ini akan ada waktu sholat, dia standbykan waktu sholat itu ketemu dengan masjid. Dia setting bagaimana kehidupan dia itu, pokoknya ketika masuk waktu sholat dia ada di masjid. Kadang-kadang kan kita hari ini di zaman yang sibuk ini, karena alasan kesibukan lantas tak sempat lagi ke masjid. Bahkan kadang-kadang ada yang lewat ajan lewatin masjid, sengaja dilewatinnya. Kenapa? Alasannya tak menyiapkan badan, tak menyiapkan pakaian. Makanya yang dikatakan di sini adalah salah satunya adalah orang-orang yang memang sudah standby, dia menyiapkan dirinya untuk melaksanakan ibadah di masjid Allah. Kemudian siapa lagi? Laki-laki yang ketika diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, maka dia mengatakan ana khaufu minallah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan standby perempuan itu siap mengajak dia berzina, dia katakan aku takut kepada Allah. Kemudian siapa lagi? Laki-laki yang bertemu dan berpisah karena Allah. Nah, ini yang menjadi poin kita, bahwa bagaimana membangun kecintaan dan kebencian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang paling payah. Ya. Hari ini kadang-kadang yang paling banyak itu orang mencintai karena harta, orang mencintai karena kedudukan. Kalau udah kaya, orang yang tak kenal pun mengaku saudara. Kalau udah punya jabatan, orang yang tak kenal pun mengaku saudara. Tapi sudah tak punya harta, miskin, kere, saudara pun mengaku tak kenal. Padahal standarisasinya harusnya kita mencintai seseorang itu karena Allah. Kenapa kita cintai dia? Karena dia dekat dengan Allah. Kenapa? Karena kita berharap syafaat dari dia nantinya. Jadi dalam Islam itu selain syafaat dari baginda Rasulullah SAW, ada beberapa syafaat kata ulama. Ada syafaat dari Rasulullah SAW sebagai syafaat utama. Ada syafaat dari Al-Quran. Ada syafaat dari orang-orang soleh. Ada syafaat dari orang-orang soleh. Walaupun ada sebagian kelompok yang mengatakan nggak ada syafaat itu. Tapi ada hadis yang mengatakan syafaat. Ya. Syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat dari Al-Quran, syafaat dari termasuk juga orang-orang salih. Makanya para ulama mengatakan bahwa nanti akan ada orang-orang yang masuk surga, kemudian dia akan mencari saudaranya yang biasa datang bersama diri dalam satu kajian, dengan mengatakan, ya Allah, aku dulu bersama si fulan itu.
Tapi hari ini tak kutemukan dia kecuali dia berada di neraka, maka mohon dengan kebesaran ya Allah kembalikan dia bersama kami. Itu yang dimaksud oleh para ulama sebagai syafaat dari saudara seiman kita, saudara orang-orang soleh di antara kita. Maka kami selalu dipesankan oleh guru kami, kalau ketemu dengan orang-orang soleh, maka selalu mintalah kepada mereka, nanti kalau tak kau temukan aku dalam surga, cari aku. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang bisa masuk surga. Tidak ada jaminan yang isi kajian itu bisa masuk surga, yang diisi nggak bisa masuk surga, nggak ada jaminan. Bisa jadi yang diisi itulah yang paling soleh di antara yang lain. Artinya bisa jadi bapak-bapak di sini lebih utama kedudukannya di sisi Allah daripada saya. Bisa jadi, tidak ada tutup kemungkinan. Maka sesuai dengan pesan guru kami, nanti kalau bapak tak temukan saya di surga, tolong cari saya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penolong di Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di hadis yang lain di mana Rasulullah SAW mengatakan dari riwayat Abu Hurairah, di mana sesungguhnya kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam hadis qudsi disebutkan, aina, di mana al-muhabbuna bihalali, di mana orang-orang yang mencintai karena keagunganku. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu disebutkan, bertanya, di mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Ini maksudnya apa? Allah ingin memberikan keagungan, kelebihan. Sama kayak kita, guru-guru ngumpul, di mana di sini di antara kalian yang bisa jawab pertanyaan ini? Di mana di antara ini pertanyaan di mana? Itu menunjukkan apa? Bukan bertanya dalam artian nggak tahu orangnya, tapi memberikan semacam kabar bahwa akan ada orang-orang yang akan dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satu sebabnya karena dia mencintai sesamanya karena keagungan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ngelihat karena ketampanannya, dia nggak ngelihat karena kekayaannya, dia nggak lihat karena pangkat dan kedudukannya, tapi dia cintai saudaranya itu karena memang ketaatan saudaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia temukan ada orang-orang yang taat kepada Allah, dia cintai itu karena ketaatannya. Karena kedekatannya kepada Allah. Kenapa? Berharap dia akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah, bahwa Allah nanti di yaumil mahsyar akan mencari mereka yang saling mencintai karena Allah. Untuk apa? Untuk diberikan naungan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, yang kata Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam riwayat Muslim. Biasanya para ulama mengatakan kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka semua hadis itu sahih. Levelnya kalau kita bicara periwayatan, kalau hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, levelnya berada paling atas. Kalau di level nomor 2, kalau diriwayatkan hanya Bukhari saja. Level nomor 3 Muslim. Kenapa? Karena kadar dari semua ulama hadis yang paling tinggi itu adalah kadar yang dimiliki oleh Imam Bukhari. Kenapa? Imam Bukhari itu standarisasi dalam mengumpulkan hadis itu ketat. Kalau tidak memenuhi standar sedikit saja, maka langsung dicampakkannya sebagai hadis dhaif. Karena Imam Bukhari itu membagi hadis dua. Kalau bukan sahih, dhaif. Itu aja. Imam Muslim ada memberikan kelonggaran dalam beberapa syarat. Sehingga ada beberapa hadis yang didhaifkan oleh Imam Bukhari, dalam tanda petik diselamatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Imam Tirmizi menambah hadis itu menjadi 3 kategori. Sahih, hasan, dhaif. Nggak langsung dhaif, ada hasan. Nanti berikutnya sampai ke 9 ulama hadis yang mu'tabar itu. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda dengan mengawalinya dengan kalimat sumpah, "Wallazi nafsi biyadihi", demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Apa itu kata Nabi SAW? La yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga hatta yu'minun, sampai kalian beriman. Kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah. Artinya ini sumpah, bukan main-main. Apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulul jannah hatta yu'minun,
tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. Berarti situ tidak. Nabi SAW mengatakan wala yu'minun, dan tidak dikatakan beriman hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai. Au la adullakumu ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbahtuhum. Ya, belum sempurna keimanan kalian sampai kalian mencintai, dan tidaklah kalian suka, tidakkah kalian suka aku tunjukkan pada satu perkara, jika kalian melakukannya niscaya kalian akan mencintai. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, afsus salam, tebarkanlah salam. Ya. Artinya salah satu hal yang disunahkan Nabi SAW yang korelasinya adalah korelasi iman adalah tebarkan salam, baik itu salam dalam konteks hakiki, yaitu ucapan assalamualaikum, atau salam dalam konteks majasi, memberikan keselamatan kepada siapapun orang yang kita jumpai. Artinya kita menjaga diri kita jangan jadi aib, jangan jadi penyakit di tengah masyarakat. Di dalam hadis lain Nabi SAW mengingatkan kita, beruntunglah seseorang yang kehadirannya memberikan satu kebaikan kepada orang lain, dan merugilah seseorang yang kehadirannya itu menjadi aib bagi orang lain. Dan kalimat salam ini kalimat yang simpel sebenarnya, tapi penuh makna. Pernah kami sebutkan kan kemarin itu terkait salam, agak aneh di Indonesia ketika ada kebijakan yang mengharuskan pejabat itu mengucapkan salam dengan banyak salam. Padahal assalamualaikum milik umat Islam itu sudah mencangkup ke seluruh hal itu. Tapi dengan catatan kalau dipahami. Sekarang menjadi penyakitnya kita muslim tidak paham. Ya. Padahal ketika kita mengucapkan assalamualaikum, kata kuncinya kalau kita belajar ilmu balaghah itu ada pada huruf lainnya. Artinya apa? Ketika kita mengatakan assalamualaikum, kita sedang mengikrarkan kepada saudara kita, wahai saudaraku, kau akan selamat atas keburukan yang menimpa padamu dari diriku. Baik keburukan lisanku, keburukan hatiku, keburukan perasaanku, keburukan yang lain yang ada pada diriku. Jadi nggak akan pernah ada orang kena penyakit ain dari mereka yang ngerti ucapan salam itu apa. Kadang-kadang kan penyakit kita begitu. Habis ngucapin salam, yang kita lakukan apa? Menceritakan keburukan orang lain. Padahal keburukan orang lain itu nggak ada imbasnya sama kita, nggak ada dosanya sama kita. Kalaupun kita nggak komentarin. Kenapa? Karena ketika keburukan orang lain, tugas kita cuma satu, fazakir innama anta muzakir. Berilah peringatan, kau sebetulnya memberi peringatan. Jadi ketika kita temukan ada orang yang berbuat kesalahan, bukan dikomentarin, tapi dinasihatin. Kenapa? Kalau kita komentarin, kita dapat dosa. Tapi kalau kita menasihatin, dapat pahala. Kita temukan ada orang yang suka mabuk-mabukan, lantas nggak ada hak kita untuk mengomentarin. Memang orang tuh aku benci kan nengok kawan tuh mabuk aja kerjanya, udah tua, udah ubanan, nggak tahu diri. Kalau itu kalimat yang kita keluarkan, maka dosa yang kita dapatkan. Tapi yang jadi hak kita itu apa? Jumpa dia ketika dia sadar, nasihatin, bang, cukuplah mabuk tuh, mau kapan lagi kita tobatnya. Tapi tetap ya, dengan yang pernah saya sebutkan, kadang-kadang penyakit kita ini ngajak sekaligus ngejek. Lebih banyak ngejeknya daripada ngajaknya. Udahlah bang, tobatlah. Kapan lagi tuh nggak tobat? Udahlah tua bangka, peot lagi, nggak tobat lagi. Bang, tobatlah itu ajakan. Tapi tua bangka itu ejekan. Ngajaknya sekali, ngejeknya 3 kali. Ini penyakit kita kan begitu kadang-kadang. Nah, prinsip ini yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin, bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengedepankan konsepsi cinta kita kepada sesama kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa ciri orang yang mencintai karena Allah? Dia tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela orang yang dicintainya menghadapi satu kesulitan. Baik kesulitan dunia, lebih-lebih kesulitan akhirat. Dia akan berpikir bagaimana orang yang dicintainya selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat.
Bukanlah sesuatu dianggap mencintai seseorang. Bukanlah seorang itu dianggap mencintai saudaranya karena Allah, kecuali dia jaga saudaranya itu jangan sampai mendapatkan kemurkaan Allah. Di zaman sekarang ini kan zamannya nafsi-nafsi. Kita mikirnya yang penting kan bukan aku, kalau yang penting kan bukan keluargaku, yang penting kan bukan saudaraku. Ini bahaya ini. Kenapa? Selama kita sudah bersyahadat, maka siapapun yang ikut bersyahadat itu adalah bagian dari saudara kita. Maka itu alasan kita untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan kita nanti dari hisab Allah. Dakwah yang kita lakukan itu adalah proses menyelamatkan dia sekaligus menyelamatkan kita. Menyelamatkan dia jangan sampai diazab Allah dan menyelamatkan kita dari hisab Allah. Kenapa? Karena ada pertanggungan jawab kita nanti atas apa yang dilakukan saudara kita. Sudahkah kita memberikan nasihat atau tidak? Imam Ali mengingatkan kita, diam terhadap kebenaran maka sama dengan setan bisu. Ketika kita tahu ada sebuah kebenaran, kita diam nggak sampaikan, maka kita dikategorikan sebagai setan bisu. Maka hati-hati dengan itu. Di hadis riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Muaz yang beliau katakan hadis ini adalah hasan sahih. Muaz mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, maka mereka akan mendapatkan mimbar dari cahaya, yang para nabi dan syuhada tertarik kepada mereka. Ini hadis yang kita bacakan minggu lalu. Ya. Ada orang-orang yang dia bukan nabi, dia bukan syuhada, tapi para nabi dan para syuhada itu iri dengan kedudukan mereka. Kenapa? Karena mendapatkan mimbar yang di yaumil mahsyar itu mendapatkan mimbar, dapatkan tempat yang itu bercahaya, yang itu menarik perhatian para nabi dan para syuhada. Kenapa? Karena satu sebab. Apa itu? Dia mencintai hamba Allah karena Allah. Dia juga membenci hamba Allah karena Allah. Yang perlu kita perhatikan, salah satu ciri kita mencintai hamba Allah karena Allah, yang kita cintai itu sifatnya. Kalau mencintai sifat sekaligus orang. Tapi kalau kita benci, yang kita benci itu sifatnya. Itu yang diajarkan oleh guru kami. Kalau mencintai seseorang, cintailah dia sekaligus sifatnya, sekaligus orangnya. Tapi kalau membenci, bencilah sifatnya saja. Kenapa? Karena efeknya nanti, karena kita nggak tahu sampai kapan dia berbuat maksiat. Kalau dia tidak berbuat maksiat, tidak melakukan satu perkara yang kita benci, maka hentikan kebencian kita. Kenapa? Karena setiap orang itu punya kesempatan untuk berubah. Bagaimana Umar bin Khattab itu dari orang yang membenci agama Allah menjadi pembela agama Allah. Bagaimana Ikrimah dari orang yang memerangi Rasulullah SAW pada perang Uhud dan perang Badar menjadi orang yang membela Rasulullah SAW pada perang-perang berikutnya. Bagaimana Khalid bin Walid yang menjadi dalam tanda petik sebab petaka kekalahan Rasulullah SAW pada perang Uhud karena strategi perang yang dilakukan. Pasca perang Uhud, dia bertobat kepada Allah, kemudian masuk Islam dan menjadi pembela agama Allah, bahkan dia digelarkan sebagai pedang Allah yang terhunus. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya hak untuk berubah. Makanya kata guru kami, kalau mencintai seseorang, cintai orangnya sekaligus sifatnya. Tapi kalau membenci, cukup benci sifatnya. Kalau sifat itu masih melekat pada dirinya, maka tetap pertahankan kebencian itu. Tapi ketika sifat itu hilang pada dirinya, jangan lagi dipertahankan kebenciannya. Biarkan, berikan kesempatan dia bertobat. Karena kalau kita benci terus sifat orangnya, nanti nggak ada keinginan kita untuk menyelamatkan dia. Ketika kita temukan ada orang berbuat kesalahan, maka bencilah kesalahannya. Orangnya kita cintai dalam artian, ikat dia, kembalikan dia kepada jalan Allah. Tapi kalau sudah dari awal kita bangun kebencian, nengok mukanya menek awak. Nengok mukanya, ingin awak tumbukkan. Padahal nggak boleh. Ketemu dengan pelaku maksiat sekalipun, bahkan ketemu dengan orang yang seakidah sekalipun, maka pandanglah dia sebagai hamba Allah yang mungkin ada kesempatan untuk kita selamatkan agar kembali ke jalan Allah.
Makanya cinta karena Allah, cinta orangnya sekaligus sifatnya, tapi benci karena Allah, benci kan sifatnya saja. Kecuali statusnya dia kafir harbi, seperti Israel yang memenangi kaum muslimin. Itu dalam kondisi apa? Memang kita benci orang sifatnya sekaligus orangnya. Ada banyak hadis yang menceritakan tentang bagaimana kemuliaan saling mencintai karena Allah dan saling membenci karena Allah. Termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Beliau katakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, yaitu pada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ada apa ya Rasulullah SAW? Ini dia bertanya 3 kali. Rasulullah SAW, apakah engkau tahu tali iman manakah yang paling kuat? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda, tali keimanan yang paling kuat adalah loyalitas kepada Allah dengan mencintai dan membenci segala sesuatu hanya karenanya. Artinya, seseorang itu dikatakan kuat imannya kalau dia mencintai sesuatu dan membenci sesuatu didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mencintai apa yang Allah suruh cintai, membenci apapun yang disuruh Allah benci. Hatta perkara itu bertentangan dengan keinginan hawa nafsunya. Kadang kita temukan di masyarakat itu ada orang-orang yang itu memerangi Allah, tapi memberikan kepada kita kemanfaatan materi. Apalagi zaman sekarang ini, Israel contoh, itu menyebarkan antek-anteknya di seluruh dunia untuk apa? Memberikan semacam pemberitaan bahwa Israel itu baik, Israel itu tidak kejam, Israel itu korban, bukan pelaku, dengan iming-iming. Saya pernah dengar itu sampai 75 juta per bulan. Tugas kita ngapain? Posting di internet, nanti apa yang mereka share, kita cuma nge-share balik. Kita terima bahan dari mereka, kita share. Kita terima, share. Terima, share. Berapa biaya gajinya? 75 juta per bulan. Itu kalau dilihat dari sisi keuangan, wah ini menggiurkan. Kapan gaji awak 75 juta sebulan? 75 juta itu mungkin hitungannya kalau Pak Reja mungkin hitungan cuma 2-3 bulan kan? Karena pengusaha. Kalau kita yang pekerja bisa tahunan itu. 75 juta itu gaji kita setahun. Ini dikasih oleh orang-orang Israel, terutama intelnya itu dengan biaya 75 juta per bulan. Dengan catatan tadi memberikan semacam informasi buruk kepada umat Islam dan memberikan informasi baik kepada Israel. Dengan cara tadi, salah satu itemnya itu memberikan berita bahwa Israel itu korban dari Hamas Palestina. Ini kan kalau dari sisi ekonomi cukup menggiurkan, tapi karena dari sisi Allah itu tidak mengizinkan kita membantu musuh-musuh Allah untuk memerangi kaum muslimin. Jelas kata Allah di surah Al-Maidah 51 yang kemarin sempat jadi polemik, menyebabkan si Ahok itu tercampakkan di penjara. Itu Allah mengatakan jangan kau jadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, sebagai aulia, kata Allah. Kenapa? Karena mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Artinya kalau kita ambil uang 75 juta tadi, dengan catatan kita menjadikan mereka sebagai teman setia. Duit dapat, tapi laknat Allah dapat. Maka kalau kita beriman, kuat iman kita, nggak kita pedulikan uang 75 itu. Jangankan 75, 750 pun nggak ada kita pedulikan. Kenapa? Jangan sampai kehidupan kita yang abadi terkorbankan gara-gara kehidupan kita yang singkat. Makanya
kami selalu dapat nasihat dari guru kami, tolong petakan hidupmu dari akhir kehidupanmu. Kau tahu bahwa fase hidupmu itu akan kau yang sudah kau jalani fase ruh, fase rahim, dan fase dunia. Yang belum kau jalani itu ada fase barzah, yaumil ba'as, yaumil jaza, yaumil hisab, dan syirat serta surga dan neraka. Ada 7 lagi. Kira-kira dengan 7 lagi itu kau mau ambil posisi yang mana? Posisi yang nyaman atau posisi yang berantakan? Makanya kata guru kami, petakan hidupmu dari ujung. Kalau kau sudah tahu tujuanmu, enak memetakan hidup. Tapi kalau sekarang ini, kalau kita petakan hidup dari sekarang, tanpa mengetahui ujungnya, ini akan mengalami kebingungan. Sama kayak kita buka Google Map. Yang diminta oleh Google Map itu apa? Destinasi kita, tujuan kita. Kenapa? Kalau nggak ketahuan tujuan kita kemana, dia bingung memetakan perjalanan kita dari mana. Tapi kalau kita sudah tahu destinasi kita mau mana, mau surga atau neraka, mau pahala, mau dosa, mau dapat kemudahan hisab atau mau kesulitan hisab, mau kita mendapatkan naungan Allah atau tidak mendapatkan naungan Allah, mau mendapatkan dibangkitkan dalam keadaan sempurna sebagai manusia atau dibangkitkan dengan wujud sebagai kepala binatang, mau hidup di dalam barzah dalam keadaan tenang atau hidup dalam barzah dalam keadaan sengsara. Pilihan itu ada pada kita. Maka petakan hidup itu supaya nanti apa? Supaya ketika kita menjalani hidup kita akan sesuai dengan peta itu. Tapi jangan terbalik ya. Secara peta destinasi yang ditanya, ketika ditanya petanya apa? Mau ke surga, tapi jalannya ke neraka. Sama kayak orang berdiri di pinggir jalan mau kemana? Mau ke arah Belawan. Dia berada di Brayan, mau arah Belawan, tapi cari angkot yang arah ke Kota Medan, ke arah Pinang Baris, nggak akan pernah nyambung itu. Dan seringnya kita banyak begitu. Ketika ditanya mau kemana, mau ke surga, tapi amalannya amalan neraka semua. Harta yang haram kita bawa pulang, kemudian perlakuan kita kepada keluarga kita menunjukkan perlakuan seorang yang tidak dekat dengan Allah. Apa perlakuan yang tidak dekat dengan Allah? Kita diam ketika anak kita tidak ibadah kepada Allah, tapi kita sibuk ketika anak kita tidak melakukan satu keburukan. Memang nggak di sini ya Pak. Dulu pernah terjadi itu di daerah, mohon maaf saya tak sebut daerahnya, di sekitar Medan juga. Itu ada orang tua yang anaknya nutup aurat pakai jilbab sempurna. Apa katanya? Jangan pakai begitu. Kayak orang tua aku tengok. Artinya anaknya taat, dia galau, malah diperintahnya anaknya untuk berbuat maksiat. Baik itu tak dipahaminya ya. Yang kedua, anaknya itu nggak pernah pacaran, karena tahu pacaran itu proses mendekati pada perzinahan dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi? Orang tuanya mengatakan, pacaranlah kau, cari pacarmu, kan nanti nggak ketemu jodohmu. Kejadian, Pak. Ada orang tua yang anaknya taat, dia galau, anaknya maksiat, dia dukung. Makanya ini kalau ini terjadi, dia sedang menunjukkan bahwa dia tidak memperlakukan keluarganya sebagaimana perlakuan Islam. Padahal Islam mengatakan, Allah tegas mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan menjaga diri kita dan keluarga kita dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengantarkan kita neraka Allah. Banyak perkara itu. Termasuk diantaranya bagaimana kita punya kewajiban memahamkan akidah kepada anak-anak kita. Bagaimana kita punya kewajiban menjaga anak kita itu agar tidak jatuh kepada pergaulan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana sekarang pergaulan laki-laki dan perempuan itu ada batasannya lagi. Dalam Islam itu ada batasan. Nabi SAW itu melarang 2 perkara dalam konteks pergaulan laki-laki dan perempuan. Apa itu? Larangan ikhtilat, campur baur, larangan khalwat, bersepi-sepian. Yang hari ini nyaris kita katakan jarang ditemukan ada kehidupan yang terpisah antara kehidupan laki-laki dan perempuan. Pesta itu
tak lagi diketahui mana bini awak, bini orang. Duduk serampangan, komunikasi yang tak jelas. Alasannya reuni, tapi yang terjadi apa? Macam-macam kegiatan. Berapa banyak kejadian pasca reuni terjadi perselingkuhan. Kenapa? Karena Muslim tak lagi paham tata pergaulan dalam Islam. Bahwa Islam mengatakan tak boleh ada interaksi antara laki-laki dan perempuan kecuali untuk perkara-perkara yang dibolehkan. Jual beli, perdagangan, pendidikan, dan haji dan umroh. Itu yang dibolehkan. Boleh bukan berarti harus. Kalau memang tak perlu, jangan. Kalau perlu baru dilaksanakan. Ini kadang-kadang alasannya dagang, tapi di balik dagang itu ada konsepsi yang dilarang. Apa itu? Sesama pedagang saling curi pandang dan curi perhatian, saling puji. Cantik kali ku tengok hari ini. Atau yang perempuan mengatakan ganteng kali ku tengok abang hari ini. Atau misalnya ngajak, ya lo bang makan bakso. Awalnya makan bakso, lama-lama makan yang lain. Padahal itu dilarang dalam Islam. Termasuk bagaimana konsepsi keekonomian. Bagaimana kita hari ini tak mengerti bagaimana tata kelola keekonomian kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana kita bertransaksi, bahwa semuanya itu harus diikat dengan hukum syariat. Kalau ingin bermuamalah, maka muamalah dengan konsepsi syariat. Salah satunya adalah sempurnakan akadnya. Sekarang ini banyak pekerja yang mempekerjakan pekerjaannya itu tanpa ada unsur yang jelas. Dalam Islam itu harus ada kejelasan. Banyak beberapa minggu ini kan pertanyaan terkait kerjaan kan banyak terjadi kan. Kenapa? Karena memang dari awal kehidupan kita bekerja sama seseorang tuh nggak jelas akadnya gimana. Apa yang menjadi kebolehan, apa yang menjadi tidak bolehan. Semuanya pakai perasaan. Yang bahaya kalau sempat perasaan pekerja dengan perasaan pemberi kerja itu berbeda. Mau mana yang kita pakai? Dan lain sebagainya, banyak perkara yang itu semua adalah bagian dari konsepsi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mencintai tadi standarnya, kata guru kami, bahwa kalau kita mencintai karena Allah, kita akan jaga orang kita cinta itu jangan sampai terjerumus pada kemurkaan Allah. Kenapa? Kalau sudah Allah murka, maka hidupnya di dunia berantakan, di akhirat jauh lebih parah. Kalaupun dia selamat dunia, tapi akan hancur di akhirat. Karena ada orang yang mungkin kaya di dunia, tapi dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dicontohkan ya di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada Fir'aun, ada Qarun, ada Bal'an. Yang itu mungkin dari pandangan dunia itu sukses. Siapa yang mengingkari kekayaan Qarun? Siapa yang mengingkari kekuasaan Fir'aun? Siapa yang mengingkari kepintaran Bal'an? Tapi tiga-tiganya termasuk manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya di akhirat neraka. Maka kita berharap jangan sampai kita hanya sukses di dunia tapi gagal di akhirat. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita meminta kepada Allah diberikan kebaikan di dunia. Kita juga meminta kepada Allah diberikan hasanah di akhirat. Kita minta kepada Allah juga dihindari, dijaga dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa pengantar. Kita lanjutkan ke sesi diskusi. Mana tahu ada yang mau dikoreksi dari apa yang kami sampaikan, kami persilakan.